wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas nawaqidul wudu' atau mubtilatul wudu'. Di beberapa kitab disebutkan asbabul hadas, pembatal wudu' atau hal-hal yang menyebabkan hadas, karena hadas itu melatar belakangi atau menyebabkan seseorang itu harus berwudu, ya. Baik. Fi nawaqidil wudu, faslun fi nawaqidil wudu. Pasal yang membahas atau menjelaskan tentang pembatal wudu. Walladhi yanqudhu, yang membatalkan, ayyubtil, membatalkan, batala yabtulu, batal. Bahasa kita sudah menjadi bahasa kita, yubtil, batal. Artinya apa? Ibadah yang dilakukan itu menjadi tidak berfungsi, tidak bermanfaat. Wudu ketika batal, maka wudu tersebut menjadi tidak bisa dipakai untuk melakukan ibadah-ibadah yang mensyaratkan di dalamnya ada wudu, seperti sholat. Wa nawaqidul wudu al-musammatu aidan bi asbabil hadas. Pembatal wudu juga diistilahkan dengan asbabul hadas, sebab-sebab hadas. Hadas itu adalah kondisi maknawi. Seseorang itu dianggap tidak suci. Buang angin, buang air, maka seseorang melakukan hadas. Ketika seseorang dikatakan saya berhadas, maka dia dihukumi tidak suci secara maknawi. Jasadnya, maka dia tidak najis, dia suci. Walladhi yanqudhul wudu'a sittatu asya'in. Nah, di dalam kitab yang ringkas ini, muallif rahimahullah menjelaskan bahwa pembatal wudu itu ada 6 perkara. Tentunya ini bukan pembatasan, karena kalau kita membaca kitab-kitab yang lain atau kitab-kitab yang lebih besar, ada pembatal-pembatal yang lain, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi SAW. Adapun di sini beliau mencukupkan dengan 6 perkara, ya. Jadi yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama, ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini, sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Ai al-qubul wad dubur. Al-qubur jalan yang depan, wad dubur jalan yang belakang. Apa dalilnya? Dalilnya adalah yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu, jika kalian junub, berarti hadas besar. Contohnya seperti bercampurnya suami istri, itu junub. Fattahharu, maka mandilah. Wa in kuntum mardha, adapun jika kalian sakit, aw ala safarin, atau sedang melakukan perjalanan jauh, aw jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau salah seorang dari kalian kembali dari buang hajat, ya, BAB, buang air besar. Di sini al-ghait itu buang air besar. Aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba,
atau kalian menyentuh seorang perempuan lalu kalian tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka hendaklah kalian bertayamum menggunakan debu yang suci. Di sini, falam tajidu ma'an fatayammamu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa al-ghaid itu adalah sesuatu yang keluar dari jalan belakang, lalu kemudian mewajibkan di sini kalau tidak ada air maka bertayamum. Artinya kalau ada air berarti berwudu. Kalau tidak ada air maka bertayamum. Nah, dari sini menunjukkan bahwa sesuatu yang keluar dari jalan belakang yaitu dubur, maka itu membatalkan wudu. Lalu kemudian kalimat ma kharaja minas sabilaini, ma ini mencakup semuanya. Artinya apa? Perkara-perkara yang keluar dari dua jalan itu, maka kemudian para ulama menyebutkan ada al-asya al-mu'tada wal asya ghairul mu'tada. Sesuatu yang keluar dan itu biasa, maka itu membatalkan wudu. Dari jalan belakang, ghaid, yaitu air besar, kemudian angin, ya, maka itu membatalkan wudu. Itu sesuatu yang biasa keluar karena itu hajat manusia. Kalau dari jalan depan seperti baulun, air kencing, ya, air kecil, maka itu juga membatalkan wudu karena ini sesuatu yang biasa keluar dari dua jalan tersebut. Di antara dalil yang lain yang menyebutkan adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an." Jika salah seorang di antara kalian mendapati sesuatu di dalam perutnya, fa ashkala alaihi, lalu membuat kalian itu bingung, akharja minhu syai'un amla, apakah sesuatu yang ada di perutnya yang dia rasakan itu sudah keluar atau belum? Ya, seperti suara ya, kruyuk-kruyuk gitu ya Pak. Nah, maka Nabi memberikan kaidah, fala yakhrujanna minal masjidi, maksudnya adalah minas shalah. Jangan kalian keluar dari salat, jangan kalian membatalkan salatnya hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai kalian itu mendapatkan satu keyakinan yaitu suara atau bau. Nah, ini. Jadi angin yang keluar itu juga membatalkan wudu. Angin yang keluar dari jalan belakang. Karena itu adalah syai'un mu'tad, sesuatu yang biasa keluar. Bahkan kalau orang tidak keluar angin dari jalan belakang itu, dia harus mengeluarkan biaya yang besar untuk operasi. Ya, maka bersyukur kepada Allah kalau kita dalam seharinya itu ada buang anginnya. Ya, cuma perlu diperhatikan adab-adabnya. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan ada dua versi, Pak. Angin itu ada dua versi. Versi yang frontal, ada versi yang tidak frontal, ya. Yang frontal itu yang keluar suaranya blong gitu ya, itu. Itu menunjukkan sesuatu yang yakin. Maka kalau kita sholat, kemudian bunyi itu keluar bunyinya, maka berarti wudunya batal sehingga sholatnya ikut batal. Kalau tidak keluar suaranya, lalu kita merasakan ya ada baunya dan baunya kan khas, maka itu juga ini yang lembut ini, tapi dia menghanyutkan. Nah, ini juga membatalkan wudu. Jadi kata Nabi SAW harus ada dua kondisi ini. Kalau itu ada suara atau kalau tidak ada suara namun mendapatkan bau dari diri kita, maka itu namanya rih atau angin yang keluar dari jalan yang biasa yaitu dubur. Lalu kemudian ada yang tidak biasa, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Di antaranya apa? Ar-rih alladhi yakhruju minal qubul. Ya, mohon maaf ini. Udara yang keluar dari jalan depan. Ya, apakah ada? Para ulama menyebutkan di dalam buku-buku mereka, kitab-kitab mereka, maka ini ada beberapa orang yang dia mengalami hal demikian. Dan biasanya ini yang mengalami adalah kaum wanita, ya. Karena mohon maaf, mungkin jalannya lebih besar sehingga potensi keluar angin itu ada.
Tapi ini masuk dalam kategori ghairul mu'tad, sesuatu yang nggak biasa, karena biasanya angin keluar dari jalan belakang. Maka para ulama di dalam madhab Syafi'i itu mengatakan ar-rihu minal qubul yanqud. Jadi angin yang keluar dari jalan depan itu membatalkan wudu. Ini memang bukan hal yang biasa, tapi karena ini masuk dalam kategori ma kharaja min ahadis sabilaini, sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan tersebut. Nah, meskipun itu yang keluar adalah angin, maka ini membatalkan wudu binaan ala umumi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Yaitu berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a illa min sautin aw rihin. Tidak ada wudu kecuali dari suara ataupun bau, ataupun angin, ya, ataupun angin. Artinya apa? Berwudulah jika kalian itu mendapatkan ada suara, buang angin dari jalan belakang, ataupun rihin, yaitu angin, ya, dari jalan belakang atau depan. Karena di sini tidak disebutkan minal qubul wad dubur, maka ini umum. Ketika ada sesuatu yang keluar dari jalan depan, ya, mengeluarkan angin dan suara, maka itu masuk dalam kategori ini, ya. Mohon maaf, misalkan seorang istri atau seorang perempuan, dia bertanya, saya tadi mengeluarkan suara dan angin dari jalan depan, dari jalan depan, apakah itu membatalkan wudu? Dalam konteks madhab Syafi'i itu membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu, karena ini masuk kategori ma kharaja min ahadis sabilain. Ma kharaja min ahadis sabilain ail al-qubul wad dubur min mutawaddi'in hayyin wadihin mu'tadan kana al-kharij kabaulin wa gha'itin aw nadiran kadamin wa hasa. Nah, sesuatu yang mungkin jarang keluar atau tidak biasa keluar dari jalan ini, di antaranya adalah darah. Misalkan seseorang sakit lalu kemudian mengeluarkan darah dari jalan belakang, maka itu membatalkan wudu. Wahasa, ataupun kerikil kecil, karena itu keluar dari jalan tersebut, maka itu membatalkan wudu sekalipun itu tidak biasa untuk keluar. Najisan, jika hal tersebut adalah najis, ya, jadi air kecil, air besar itu dihukumi sebagai sesuatu yang najis, ya, sesuatu yang najis. Lalu kemudian muallif di sini di dalam kitab ini menyebutkan au tahiran. Bagaimana ketika yang keluar itu adalah sesuatu yang suci? Kalau tadi kan najis kan, air kencing itu najis, air besar itu najis, zatnya itu najis, ya, materinya itu najis, kotor. Nah, bagaimana ketika syariat menghukumi ada sesuatu yang keluar dari jalan tersebut tapi itu dihukumi tahir? Contohnya apa? Yaitu al-mani, ya, sebagaimana dulu sempat saya singgung, istri Nabi SAW kana yafruqu maniya an-nabi SAW min thawbihi. Aisyah radhiyallahu anha itu mengerok mani Nabi SAW dari bajunya yang sudah mengering, dan itu tidak dicuci bajunya, dipakai untuk sholat. Maka ini menunjukkan hal tersebut tidak najis, materinya tidak najis. Kalau najis tentunya harus dicuci, ya, karena kita tidak boleh sholat dalam kondisi memakai pakaian yang terkena najis. Al-kharij biikhtilamin min mutawaddi'in mumakkinin maq'adahu minal ardi fala yanqudh. Nah, ini ya Pak, ya, ini kalau di madhab Syafi'i seperti ini, ada kejelian di dalamnya. Sesuatu yang keluar tapi itu dihukumi suci, lalu keluarnya ini contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti apa? Di sini disebutkan maninya itu keluar dari seseorang yang dia bermimpi, mimpi basah. Tapi mimpi basahnya dia dalam kondisi sebelumnya berwudu, dia dalam keadaan suci, mutawaddi'in.
mumakkinin maq'adahu, lalu dia tidurnya dalam kondisi duduk yang kokoh, mutamakkin, ya. Jadi mohon maaf, pantatnya itu menatak di atas lantai atau kursi, ya, seperti ini. Atau seperti kalau Jumatan lah, biasanya kan banyak tidurnya atau banyak mendengarnya, Pak. Nah, itu ngaku kabeh kok. Ya. Maka dalam madhab Syafi'i fala yangqul. Kalau yang keluar adalah mani, tapi mani ini keluar dari orang yang dia mimpi basah dan posisi mimpinya itu dalam keadaan duduk, di mana dia sebelumnya dalam keadaan suci karena berwudu. Maka ketika bangun, loh kok basah? Batal enggak? Dalam madhab Syafi'i tidak batal, ya, tidak batal, Pak. Tapi dengan syarat tidurnya dalam kondisi duduk, mimpi basahnya. Nah, kalau dia tidurnya dalam kondisi telentang, ya, bukan telentang, terlentang gitu, terlentang, maka seseorang yang ikhtilam, mimpi basah kemudian mengeluarkan mani, laki-laki maupun perempuan, mengeluarkan mani, mimpi basah, maka dia wudunya batal. Bukan karena maninya yang suci yang keluar, tapi karena sebab tidurnya yang mustaghrik. Karena nanti ada penjelasan, ada duduk yang tidak membatalkan wudu dalam buku ini, dalam madhab Syafi'i, ya. Kalau tidurnya terlentang, maka itu dihukumi sebagai naumun mustaghrib, tidur yang nyenyak, yang dalam madhab Syafi'i itu dianggap membatalkan wudu. Nah, jadi beda, ya. Orang ikhtilam, yang satu dengan ikhtilamnya karena tidur terlentang, yang satu dengan duduk yang kokoh. Maka yang satu tidak membatalkan wudu ketika dia duduk dalam kondisi duduk yang kokoh, ya. Ya. Sampai sini paham ya, Pak? Nah, paham, ya. Jadi nanti kalau ada yang bertanya seperti itu bisa menjawabnya. Yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin, tidur yang tidak kokoh posisi tidurnya. Wa tamakkun an yakuna jalisan maq'adatuhu multasiqatan bil ardi. Yang dimaksud mutamakkin, kokoh, itu adalah duduk di mana, mohon maaf, kedua pantatnya, kedua bokongnya itu menempel kepada lantai. Nah, jadi seperti Jumatan lah, seperti duduk seperti ini. Itu namanya julusun mutamakkinun, duduk yang kokoh. Maka dalam madhab Syafi'i kalau tertidur seperti ini, ya, tadi udah wudu, Pak, ada pengajian seperti ini, tidur. Nah, setelah saya salam, assalamualaikum, bangun, ya gitu. Nanti nggak batal itu wudunya dalam madhab Syafi'i. Ya, jadi alhamdulillah ini ada madhab yang menjelaskan, pendapat yang menjelaskan jenengan itu kalau Jumatan duduk lama gitu, tahu-tahu Allahu Akbar, qomat ya, gitu. Maka itu nggak membatalkan wudu. Kalau itu dihukumi batal, bayangkan sudah qomat 50 yang batal, tempat wudunya cuma 2, ngantri, ya. Nanti imamnya nunggu 50 lama itu. Wa ghairul mutamakkin ayyakuna hunaka tijafun baina maq'adatihi wal ardi. Adapun yang dimaksud duduk yang tidak kokoh, itu adalah duduk di mana antara, mohon maaf, pantat dengan lantainya itu tijaf, hunaka tijaf, ada rongga, ada celah. Nah, kalau Jumatannya duduknya itu sudah nyender kayak gini, Pak. Nah, ya. Jadi bokongnya udah nggak nempel gitu. Nyendernya kemana nggak tahu, mungkin ke lantai, ke tiang kayak gini. Nah, itu masuk dalam kategori ghairu mutamakkin, yubtilul wudu, ya. Kalau itu membatalkan wudu. Kama law nama qa'idan ghairu mutamakkin aw nama qa'iman, ya. Tidur yang kemudian dia qa'iman. Dalam madhab Syafi'i, tidur dalam kondisi berdiri hukumnya membatalkan wudu karena dia ghairu mutamakkin. Lagi sholat tidur, Pak. Nah, itu membatalkan wudu karena tidur yang berdiri. Aw sajidan, tidurnya dalam kondisi sujud. Nah, karena berdiri sujud itu kan tadi masuk dalam istilah hunaka tijaf, antara pantat dengan lantai itu ada jarak. Maka ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak kokoh, ya. Hadisnya apa? Hadisnya adalah hadis Ali radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda,
wika usyah al-ainani faman nama falyatawadda. Nah, tentunya ini kalau kita berbicara pendapat-pendapat yang lain banyak sekali. Ada 8 pendapat tentang masalah duduk. Kapan duduk itu dianggap membatalkan wudu. Nah, kita baru menjelaskan satu ini. Di dalam mazhab Syafi'i yaitu al-juluz ghairu mutamakkin, al-qiyam, kemudian an-naum sajidan, tidur dalam kondisi sujud. Kalau tidur dalam kondisi-kondisi seperti ini ghairu mutamakkin, maka itu membatalkan wudu, ya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, tali pengikat, mohon maaf, dubur itu adalah kedua mata ini. Maka barang siapa yang dia tidur, hendaklah dia berwudu. Nah, di sini kan tidur maka hendaklah dia berwudu. Ini hadis umum sebenarnya. Faman nama falyatawadda. Siapa yang tidur hendaklah berwudu. Bagaimana kalau tidurnya sambil duduk? Tidak dijelaskan di sini. Bagaimana kalau tidurnya sambil berdiri? Tidak disebutkan di situ. Bagaimana kalau tidurnya sambil terlentang? Tidak dijelaskan. Bagaimana kalau tidurnya alal qafah? Alal qafah itu layah-layah kayak gini, Pak. Nah, kayak gini. Itu kan? Itu juga tidak dijelaskan sini. Tidurnya Nabi menjelaskan secara umum. Siapa yang tidur maka berwudulah. Itu bagi sebagian pendapat yang mengatakan semua tidur dalam bentuk apapun membatalkan wudu, ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Di antara dalil yang menyebutkan menguatkan pendapat mereka adalah dulu para sahabat Nabi SAW ridwanullahi alaihim pernah suatu ketika dia mau sholat isya, menunggu Nabi SAW sholat isya jam, ya katakanlah 7:30, ditunggu. Nabi belum keluar karena imamnya adalah Nabi. Jam 9 Nabi belum datang. Mereka semua sudah berwudu. Akhirnya mereka duduk semuanya, duduk. Ya. Kemudian jam 10 belum datang. Sudah mulai ngantuk, ini kok belum datang Nabi gitu. Akhirnya mereka mulai terkantuk-kantuk. Sampai disebutkan di situ hatta tahfiqa ru'usihim. Sampai seperti ini, Pak. Bluk, gitu ya. Sampai patah itu lehernya, nanduk-nanduk seperti itu. Disebutkan di riwayat yang lain sampai terdengar suara dengkur. Itu kan karena saking ngantuknya. Lalu kemudian di terusan hadis tersebut dijelaskan summa yusalluna wa lam yatawadda. Para sahabat itu ketika Nabi datang langsung sholat tidak berwudu. Ini di antara perbuatan para sahabat dalil yang menyebutkan tidak semua posisi tidur itu membatalkan wudu. Nah, yang membatalkan wudu dalam madhab Syafi'i itu adalah tidur yang dalam kondisi ghairul mutamakkin, yang tidak kokoh. Adapun kalau tidurnya duduk dalam duduk yang kokoh itu tidak membatalkan wudu. Logikanya apa, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena an-naumu ala ghairil mutamakkin fayakunu mustaghraqan fayakunu madhanatun lil hadas. Jadi di sini, ya, poinnya di sini. Kalau seseorang, ya, berdasarkan hadis tadi, pengikat dubur itu adalah kedua mata. Ketika seseorang dia tertidur, artinya dia tidak menguasai dirinya. Ketika dia tidak menguasai dirinya, maka dia tidak tahu kapan keluar sesuatu dari dua jalan itu. Dia tidak menguasai dirinya, maka dia pun tidak memiliki kekuasaan untuk menahan. Beda dengan orang yang dia masih sadar. Ketika dia sadar, matanya masih terbuka, orang ada yang kebelet buang angin, tapi dia bisa menahan. Kenapa mas? Kebelet buang angin gitu kan, tapi ditahan-tahan sama dia. Ada yang sholat pun karena aduh tanggung tasyahud mau buang angin ditahan. Karena dia sadar, bisa menahan. Maka wika usya, pengikat tali dubur itu supaya sesuatu tidak keluar, angin ataupun yang lainnya, itu adalah kedua mata ini, kesadaran itu. Itu yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Lalu kalau tidur, ya, tidur ghairul mutamakkin, di mana tidur yang ghairul mutamakkin itu dianggap sebagai tidur yang nyenyak sekali. Kalau tidur kokoh seperti ini, dia tidak dianggap dalam mazhab Syafi'i sebagai tidur yang nyenyak sekali. Karena kalau tidur yang nyenyak sekali seperti tadi, fayakunu madhanatan lil hadas, itu menjadi tempat yang potensi diduga akan keluar hadas di mana dia tidak merasakan. Ya.
Saking nyenyaknya, ya, tidur misalkan, yang tidur semalam dari jam 8 sampai subuh misalkan tidur, tahu nggak Pak? Ketika tidur itu mungkin keluar angin. Kita nggak tahu. Tapi apakah potensi itu ada? Ada. Ya, orang tidur buang angin bunyi gitu. Nah itu ada. Maka karena ini fayakunu madhanatan lil hadas, karena tidur yang mustaghriq itu di mana orang tersebut tidak menguasai dirinya, maka ini dianggap sebagai sesuatu yang potensial akan keluar hadas, sehingga itu membatalkan wudu. Atau adapun yang mutamakin, yang kokoh, tidur seperti ya kebanyakan ketika orang-orang Jumatan itu insya Allah dia masih menguasai dirinya. Bentar-bentar bangun, bentar-bentar bangun gitu ya. Ditanya, temanya apa tadi? Apa ya? Temanya embuh. Yang kedua tadi ya. Kemudian yang ketiga, wasalith zawalul aqli bisukarin au maradin. Hilangnya akal. Hilangnya akal ini juga membatalkan wudu. Ada dua hal tentang hilangnya akal. Yang pertama kulian, hilang akal secara total. Siapa yang hilang akal secara total? Orang gila. Maka sekarang orang berwudu, setelah itu 5 menit kemudian dia gila. Ada contohnya Pak? Mungkin ada ya. Saya misalkan mau, ada orang misalkan dia mau daftar jadi gubernur ya, daftar gubernur, habiskan berapa miliar, misalkan 500 miliar habis semuanya, hartanya dijual, habis untuk supaya jadi gubernur. Tahu-tahu nggak jadi, padahal dia udah wudu, udah siap ya melihat tabulasi itu. Ternyata dia kalah, langsung shock ya, karena hartanya mungkin pas-pasan, 500 miliarnya habis, sehingga kemudian dia menjadi gila. Nah, gila itu majnun adalah zawalul aqli kulian, hilang akal secara total. Maka ini membatalkan wudu ya. Ada yang juz'ian, hilang akalnya sebagian saja, artinya dia ada potensi untuk kembali lagi akalnya. Contohnya adalah orang yang dia pingsan ya, orang pingsan, maka dia ketika pingsannya itu akalnya hilang, tidak sadarkan diri. Orang yang tidur, ketika tidur dia tidak sadar diri, apa yang dia lakukan nggak tahu. Maka ini namanya zawalul aqli juz'ian, akalnya, kesadarannya hilang sebagiannya saja. Maka ini membatalkan wudu. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya, anna Nabiyya SAW fi maradi mautihi, ketika Nabi SAW sakit yang membawanya kepada kematian, sakit yang terakhirnya, lama ughmiya alaihi kana yu'idu wudu'ahu kullama afaqa. Ketika itu Nabi berkali-kali pingsan. Sakit yang terakhir ini yang kemudian membawa beliau kepada kematiannya, berkali-kali Nabi sadar. Setelah sadar kemudian Nabi pingsan. Habis itu sadar lagi, pingsan lagi. Berapa kali Nabi pingsan ketika sakitnya? Nah, di sini disebutkan tatkala Nabi SAW pingsan, lalu kemudian sadar, Nabi mengulangi wudunya. Ya, Nabi mengulangi wudunya. Kemudian Nabi pingsan lagi. Setelah sadar, Nabi mengulangi lagi wudunya. Nah, ini menunjukkan bahwa hilangnya akal itu menyebabkan wudu itu batal. Kenapa? Orang yang hilang akal, orang yang pingsan, orang yang tidur, termasuk orang yang gila, itu membatalkan wudu karena zawalul aqli madhanatun lil khurujil hadas min ghairi an yahussa bihi. Karena seseorang yang hilang akalnya itu menjadi tempat yang diduga kuat, potensial sekali bahwa itu dimungkinkan akan ada sesuatu yang keluar, hadas yang keluar, bisa angin atau yang lainnya. Bisa angin atau yang lainnya. Maka ini kemudian dikategorikan sesuatu yang membatalkan wudu. Ya, itu yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat, lamsur rajulil mar'atal ajnabiyata min ghairi hailin. Nah, yang keempat ini Pak, yaitu seorang laki-laki yang menyentuh seorang perempuan yang asing, perempuan yang asing. Laki-laki menyentuh perempuan yang asing min ghairi hailin, yang tidak memakai penghalang.
Bihaisu tamussu basyaratahu bi basyaratiha. Artinya ada sentuhan kulit secara langsung, tidak ada media yang menghalanginya. Kulit ketemu kulit. Maka masuk dalam kategori ini misalkan seseorang salaman. Laki-laki, perempuan, ajnabi. Apa yang dimaksud dengan ajnabi? Ajnabi adalah lawan jenis yang dia itu boleh untuk menikah dengannya. Ya. Teman sekolah, ada teman perempuan, itu ajnabi, tetangga. Gak ada hubungan nasab, gak ada hubungan kerabat, bukan mahram. Maka hubungan mereka, lawan jenis ini boleh menikah. Nah, ketika ada hubungan menikah ini, boleh menikah ini, maka ia disebut dengan ajnabi. Ajnabi. Wa sawa'un kana al-massu bi syahwatin amla. Dalam mazhab Syafi'i, menyentuhnya itu ada syahwat maupun tidak ada syahwat. Jenengan salaman dengan perempuan, dengan karyawannya, karyawatinya, atau dengan temannya, atau dengan tetangganya, dengan syahwat atau tidak bersyahwat, membatalkan wudu. Ya, kalau yang disalami adalah perempuan. Sebaliknya, perempuan menyalami laki-laki yang ajnabi, yang secara hukum dia boleh menikah untuknya, karena ada beberapa golongan yang tidak boleh dinikahi. Ini yang disebut dengan maharim, mahramat, al-muharramat. Maka dalam madhab Syafi'i itu juga membatalkan wudu. Perempuan menyalami laki-laki yang ajnabi, membatalkan wudu, yang asing. Apa dalilnya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw lamastumun nisa," atau kalian itu menyentuh seorang perempuan, menyentuh seorang perempuan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengikutkan kalimat "aw lamastumun nisa," kalian menyentuh seorang perempuan, itu diikutkan dengan al-maji' minal ghaid, sesuatu hadas-hadas yang lain, ya. Jadi di situ kan, di ayat itu kan wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid. Ghaid itu kan hadas kecil. BAB itu hadas kecil. Aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Maka aw lamastumun nisa di sini menyentuh itu dimaknai sebagai hadas kecil. Hadas kecilnya apa? Menyentuh. Jadi sebagian ulama kan menafsirkan aulamastumun nisa itu kan campur antara laki-laki dan perempuan, suami istri. Bercampurnya suami istri. Kalau bercampurnya suami istri berarti itu namanya hadas besar. Nah, karena di sini Allah itu mengiringkan hadas kecil, hadas kecil, hadas kecil, maka aulamastumun nisa menurut madhab Syafi'i maka lebih cocok, lebih pas. Makna di situ adalah menyentuh, bukan sebagai kiasan itu adalah percampuran antara suami istri. Ya. Jadi ini dalam mazhab Syafi'i. Kenapa kemudian menyentuh seorang perempuan yang asing itu membatalkan wudu? Karena madhanatun lil hadas. Karena menyentuh itu diduga kuat menjadi kondisi atau menjadi tempat seseorang itu akan berhadas. Hadasnya apa yang mungkin seseorang ketika menyentuh perempuan? Yaitu ketika dia mungkin bersyahwat. Dikhawatirkan bersyahwat. Inilah bagaimana madhab Syafi'i berusaha untuk ikhtiyaton, menjaga. Jadi jauh-jauh sebelumnya berusaha untuk berhati-hati. Sangat berhati-hati sekali. Ketika seorang laki-laki perempuan menyentuh, dikhawatirkan dia kemudian bersyahwat. Meskipun setelah itu tidak melakukan hal-hal yang lain, tapi karena syahwat itu yang masih mengalir, maka akan kemudian mendorong keluarnya madhi atau wadhi. Ya, madhi. Apa itu? Sesuatu yang keluar kalau seseorang bersyahwat itu. Bukan mani. Cairan yang keluar bukan karena hubungan suami istri. Tapi kalau percampuran suami istri itu namanya mani. Tapi kalau sekedar bersyahwat itu ada yang keluar dan itu tidak banyak dan agak-agak ya seperti itu namanya madhi karena ada syahwat. Itu najis. Nah, karena dikhawatirkan akal keluar seperti itu, maka sekedar menyentuh seorang perempuan itu membatalkan wudu. Di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian di dalam kitab yang lain, Hasyiah Al-Bujairimi dijelaskan bahwa seseorang itu dianggap membatalkan wudu ketika menyentuh perempuan itu ada 5 syarat. 5 syarat, Pak. Yang pertama, ayyakuna mukhtalifaini dzukuratan wa unusatan.
Jadi sentuhan itu adalah laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki tidak membatalkan wudu. Perempuan dengan perempuan tidak membatalkan wudu. Jadi harus lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Yang kedua syaratnya ayyakuna bil basyarati duna sya'ri wassin wadh-dhafar. Sentuhan itu harus langsung kulit dengan kulit. Ya, kulit dengan kulit. Kalau menyentuhnya adalah bagian tubuh yang bukan kulit, maka dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan wudu karena hadza syai'un munfasilatun. Karena ini adalah sesuatu yang terpisah, contohnya rambut. Ya, jadi kalau jenengan membelai seorang perempuan rambutnya gitu, saya wudu, saya bisa nggak membatalkan wudu saya dibelai rambutnya? Itu nggak membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Karena rambut munfasilah. Apa dia munfasilah? Bisa dipotong. Ketika dipotong nggak merasakan apa-apa. Ya. Atau kuku. Ya. Ketika nempel kulit dengan kuku, maka tidak membatalkan wudu. Karena dianggap munfasilah kuku ini seperti rambut. Ketika dipotong maka dia tidak ngefek. Atau sin, dia menyentuh giginya, maka ini pun tidak membatalkan wudu di dalam mazhab Syafi'i. Jadi harus kalimat lames itu, menyentuh itu adalah basyarah bil basyarah, kulit dengan kulit. Ya, contoh nyatanya adalah salaman itu ya, bersalaman laki-laki dengan perempuan, itu membatalkan wudu. Syarat yang ketiga ayyakuna duna hailin, tidak ada penghalang. Kalau kita menyentuhnya, lalu kemudian ada penghalang, laki-laki perempuan ajnabi, salaman, lalu yang perempuan dari balik kerudungnya salamannya, maka tidak membatalkan wudu laki-lakinya maupun perempuannya, karena ada penghalang. Yang keempat ayyablugha kullun minhuma haddan yastahi fihi. Mencapai umur, jadi syaratnya bukan balik, tapi mencapai satu tingkat usia di mana seseorang sudah merasa bersahwat, keduanya. Karena itu kalau kita menyentuh bayi, ada perempuan, bayi perempuan, itu enggak membatalkan meskipun bayi ajnabi, bayinya orang lain, itu enggak membatalkan wudu. Atau anak kecil, anak SD kelas 1 perempuan, kita berwudu, kita salaman, cium tangan anak SD itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau kemudian anak SMA, nah ini itu sudah ada syahwat. Perempuan itu sudah punya syahwat, laki-laki sudah punya syahwat, maka usia itu sudah masuk kategori ini. Jadi kalau bersalaman membatalkan wudu, ya. Bukan usia balik, tapi usia di mana keduanya sudah memiliki syahwat, sudah bersyahwat ketika bersentuhan. Yang kelima, adamul mahramiyah. Ini salah satu pendapat Syafi'iyah, karena Syafi'iyah itu pun berbeda pendapat. Adamul mahramiyah. Jadi kalau ada hubungan mahram, hubungan nasab, maka itu tidak membatalkan wudu. Ini pendapat Syafi'iyah. Contoh misalkan, kita sudah berwudu, setelah wudu ibu kita yang sudah nggak bisa jalan, minta diambilkan sesuatu atau minta diantar sesuatu. Nah kemudian kita papah ibu kita pegang tangannya yang terbuka tanpa ada penghalang, maka itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena ibu masuk dalam mahramiyah. Itu di surat An-Nisa itu. Siapa mahram kita? Mahram adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Kalau perempuan berarti sebaliknya. Ibu kita, anak perempuan kita, saudari perempuan kita, yang kakak maupun adik yang perempuan, lalu keponakan perempuan kita, bibi kita dari pihak ayah maupun bibi dari pihak ibu. Itu orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Maka kalau kita salaman sama bibi dalam konteks madhab ini tidak batal. Kalau kita salaman sama kakak kita yang perempuan tidak batal. Kalau kita salaman sama adik kita yang perempuan meskipun sudah mahasiswi tidak membatalkan wudu. Dan sebaliknya, perempuan maka ketika salaman sama ayahnya, salaman sama kakaknya yang laki-laki, salaman sama pamannya, salaman sama kemudian keponakan yang laki-laki, dalam salah satu madhab Syafi'i, pendapat Syafi'i tidak membatalkan wudu. Ya, ini diantaranya pendapat dari Al-Bujairimi. Tapi sebagian kalangan Syafi'iyah berpendapat lain. Ya, semuanya membatalkan wudu, termasuk istri, termasuk mahramnya yang tadi disebutkan,
apalagi yang ajnabi, itu semuanya membatalkan wudu karena masuk dalam konteks keumuman ayat aula mastumun nisa. Kalau kalian menyentuh perempuan maka membatalkan wudu dengan syarat sentuhannya langsung, bukan ada hail. Kenapa? Karena secara bahasa ketika Allah mengatakan aula mastumun nisa, jadi diambil dari aspek bahasa lughah ya, linguistiknya, bahwa lamas menyentuh itu adalah ya namanya menyentuh, mafhum, bisa dipahami, itu berarti kulit dengan kulit, tidak ada penghalang ya, maka itu membatalkan wudu. Tapi dalam buku ini adamul mahramiyah, kalau ada hubungan darah nasab tidak membatalkan wudu ya, tidak membatalkan wudu. Dan hubungan mahram ini ada ada tiga, yang tadi nasab, kemudian yang kedua sepersusuan. Kalau kita punya ibu ya, ibu persusuan, misalkan ibu kita nggak bisa menyusui kita, lalu kita bayinya disusukan kepada ibu yang lain, orang lain asing, nggak ada hubungan kerabat, tetangga misalkan, kita menyusu ke dia sampai kenyang, sampai besar, maka itu menjadi ibu sepersusuan kita. Ibu itu seperti ibu kandung sendiri, maka kita salaman itu pun tidak membatalkan wudu. Atau saudari sepersusuan, kita disusui laki-laki, ibu itu juga menyusui yang lain, perempuan lain, sama-sama gede kemudian, maka menjadi saudara sepersusuan, bukan saudara kandung, karena sama-sama susunya, bukan sama-sama rahimnya, sama-sama susunya dari ibu yang sama, maka saudara sepersusuan ketika itu bersentuhan tidak membatalkan wudu ya. Lalu yang ketiga al-musaharah. Al-musaharah itu adalah hubungan kerabat karena sebab perkawinan, maka ini pun tidak membatalkan wudu dalam buku ini. Apa contohnya? Yaitu menantu ya, karena menantu kan gak boleh dinikahi. Saya punya anak misalkan laki-laki, menikah anak laki-laki tersebut dengan seorang perempuan, maka anak perempuan itu menantu dalam hukum Islam, tidak boleh dinikahi. Misalkan anak saya mati, perempuan itu menjanda, maka tidak boleh dinikahi oleh mertuanya. Nah, karena itu haram dinikahi, masuk dalam muharramat, tapi muharramat bil musahharah, muharramat karena sebab perkawinan, maka itu pun tidak membatalkan wudu dalam madhab ini ya. Jadi kita konteksnya terbatas pada pendapat di sini. Lalu yang sebab perkawinan lagi apa? Mertua, ibu mertua. Maka ibu mertua dalam pendapat di sini tidak membatalkan wudu karena ada ikatan perkawinan antara kita dengan anaknya. Maka ibu mertua tidak membatalkan wudu. Maka sebaliknya untuk perempuan, bapak mertua kalau kita salaman misalkan sudah berwudu dalam madhab Syafi'i, setelah itu mau pamitan, itu tidak membatalkan wudu. Salaman dengan bapak mertua atau ibu mertua. Ada yang menyebutkan lagi, di antara yang tidak boleh untuk dinikahi karena sebab perkawinan itu adalah yang masuk dalam muharramat bil musahharah karena sebab perkawinan, anak tiri. Anak tiri. Misalkan saya menikah dengan seorang janda yang sudah membawa anak, anaknya sudah gadis, Pak, tapi yang dinikahi ibunya, bukan gadisnya. Ya. Nah, anak tiri itu dengan syarat kalau saya sudah menggauli ibunya, kawin setelah menikah, kemudian sudah ada hubungan percampuran suami istri. Kalau sudah ada dukhul di situ, berhubungan suami istri, maka anaknya itu adalah anak tiri dan itu menjadi larang untuk dinikahi. Kalau misalkan ibunya mati, maka kan dia anak tiri. Tapi karena ibunya sudah digauli sama saya, maka anak tiri menjadi haram abadan. Sampai hari kiamat haram hukumnya untuk dinikahi. Ya. Itu nanti bisa dibaca di surat An-Nisa itu ya, sebelum juz yang kelima. Baik, kita habiskan sedikit lagi. Ini beberapa terkait tentang menyentuh kulit perempuan di dalam madhab Syafi'i. Artinya apa? Semuanya itu sebagai bentuk antisipasi kehati-hatian supaya seseorang tidak keluar syahwatnya, kemudian dia tidak mengeluarkan sesuatu yang najis dari dua jalan tersebut. Yang kelima, masul farjil adami bibatinil kaffi, menyentuh kemaluan manusia, bukan hewan, menyentuh kemaluan manusia dengan bagian dalam tangan, batinil kaf. Di sini ya Pak, batinil kaf. Baik kemaluan itu yang disentuh adalah kemaluan sendiri, au ghairahu, ataupun kemaluan orang lain. Ya.
punya sendiri atau punya istri misalkan, maka itu yubtilul wudu, membatalkan wudu. Baik yang disentuh itu sesama jenis laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka itu juga membatalkan wudu. Shaghiran kana au kabiran. Baik yang disentuh itu adalah kemaluan anak kecil maupun orang gede. Ya. Mungkin orang gede, Pak? Mungkin nggak? Selain suami istri loh. Mungkin nggak? Mungkin, Pak. Ada mbah-mbah nggak bisa cebok. Mau nggak mau kita sebagai anak harus nyebokin. Itu kebalikan dulu ibu kita nyebokin kita, ya. Kalau ibu kita sudah sepuh, semua anaknya laki-laki, masa dibiarkan saja main lah? Kan nggak mungkin. Pembantu, masa jangan sampai pembantu yang bersihin, kita sendiri, ya. Nah, mungkin itu, maka menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, anak kecil maupun besar dalam madhab ini. Hayyan au mayitan, ibunya masih hidup, bapaknya masih hidup, maka membatalkan wudu. Mayitan mungkin kita memandikan mayit, ya, bersihkan kemaluannya itu, dibersihkan, dicebokin, itu membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Jadi jelas. Hadisnya apa? Yaitu sabda Nabi SAW, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila dzakarihi laisa dunaha satirun faqad wajaba al-wudu." Jika salah seorang di antara kalian itu tangannya sampai menyentuh kemaluan laki-laki, ya, kemaluan sendiri dzakar laki-laki, yang tidak ada penghalang, tidak memakai kaos tangan, bukan dari atas kainnya, maka itu menyebabkan dia harus untuk berwudu. Artinya wudunya batal. Ya, wudunya batal. Jadi kalau menyentuhnya dari balik sarung nggak batal, ya. Nyentuhnya saya dari balik sarung loh gitu, nggak batal. Atau dari balik celana nggak batal. Tapi kalau langsung batal, ya. Karena berdasarkan hadis ini. Kenapa semuanya ini membatalkan wudu? Karena ini, ya, yaitu madhanatul syahwat. Menyentuh kemaluan itu potensial sekali terkena syahwat, ya kan? Ya, mungkin pertamanya nggak sengaja, gitu kan? Ternyata, gerak gitu loh, gitu kan? Langsung dia, awalnya mungkin nggak bersyahwat karena nggak sengaja, tapi karena kemudian dia gerak, akhirnya bersyahwat. Nah, ini diantisipasi dalam pendapat ini sebagai bentuk kehati-hatian. Karena itu membatalkan wudu. Yang terakhir yaitu di sini sebelum menjelaskan ini, bibatinil kaf, ya. Syaratnya dengan ini, Pak. Ya, menyentuhnya itu dengan bagian dalam tangan, ya. Karena ini makna di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza afdha ahadukum biyadihi. Yang namanya memegang, menyentuh, ya pakai ini. Itu normal. Berarti kalau orang megangnya kayak gini, itu kan enggak normal. Ini enggak, ya, atau pakai ujung kukunya atau pakai ininya, maka itu dianggap tidak membatalkan wudu. Yang dianggap membatalkan wudu plek, gitu ya, plek, menggenggam atau megang pakai ini bagian dalamnya. Kita lanjutkan. Wa massu halaqati dzuburihi 'alal jadid. Di dalam pendapat Imam Syafi'i punya dua pendapat, ya, qaulul jadid, qaulul qadim. Pendapat lama dan pendapat yang direvisi, pendapat yang baru, ya. Di dalam pendapat yang baru, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa menyentuh dubur, mohon maaf, cincinnya, lubang duburnya itu membatalkan wudu. Menyentuh saja. Massu halaqata dzuburihi yubtilul wudu. Menyentuh membatalkan wudu. Ya, kenapa? Karena ini menurut pendapat Syafi'iyah, dubur itu masuk dalam kategori al-farj, ya, masuk dalam kategori kemaluan, ya, kemaluan, sehingga siapa yang menyentuh dubur maka dia membatalkan wudunya, ya, membatalkan wudunya. Tapi kalau yang disentuh adalah, maaf, bagian bokong, bagian pantat, itu tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu karena bokong itu tidak masuk dalam kategori farji atau kemaluan. Sebagai penutup, ada sebuah kaidah disebutkan, man tayaqqana at-taharata was-shakka fi husuli naqidin min nawaqidil wudu fayabqa 'ala tahara. Jika seseorang dia sudah berwudu, saya dalam kondisi wudu, lalu kemudian setelah beberapa saat saya ragu-ragu, ngobrol banyak, kemudian saya sih tadi udah wudu apa belum ya? Wudu apa belum? Maka menurut sebuah kaidah, yabqa 'alal yaqin, ya.
Li'anal yakin la yazulu bisaq. Maka dia harus berdiri di atas keyakinan. Dia sudah wudu, tapi kemudian tadi saya kentut apa enggak ya? Kentut apa enggak ya? Tapi saya sudah wudu. Nah, kalau ragu-ragu seperti itu, maka yabqa ala taharah. Karena asalnya dia sudah wudu. Ya. Tapi kalau asalnya dia belum wudu, saya belum wudu tadi. Lalu kemudian dia ragu-ragu. Saya wudu urung ya? Wudu apa urung? Berarti belum. Yakinnya dia belum wudu, maka belum wudu. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala 'alaihi akhraja minhu syai'un am la, fala yakhruja minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Artinya di hadis yang sudah tadi disebutkan di depan ini menjelaskan bahwa keyakinan itu tidak bisa hilang karena sebab keraguan-raguan. Seperti halnya kita sholat, saya sudah sholat sendirian misalkan, bukan berjamaah. Kalau berjamaah kan banyak kawan-kawan yang mengingatkan, ya, jamaah yang lain. Kalau sendirian, saya sholatnya udah 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka yang ragu-ragu adalah yang jumlah banyak. Yang 3 rakaat itulah yang yakin. Kita 3 atau 4, 3 atau 4. Yang 4 itulah yang meragukan, yang 3 adalah yang meyakinkan. Yang 4 meragukan, 3 meyakinkan. Maka yabqa 'alal yakin, yaitu kita mencari hal yang paling yakin, yaitu jumlah yang paling sedikit. Jumlah yang sedikit itulah yang meyakinkan, 4 yang meragukan. Sehingga kita harus mengatakan, oh berarti saya baru 3. Baru kemudian nambahi 1. Demikian, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan setiap apa yang kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.